Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas limpahan rahmatnya jualah kita masih dapat dipertemukan di dalam pembelajaran daring ini, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kalian Ibu minta untuk absen melalui Google Form yang akan Ibu kirim melalui WA kalian. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran di bab 2, materi mengenai jujur dan menepati janji. Sekarang Ibu tanya kepada kalian, mengapa kita harus bersifat jujur dan menepati janji? Agar kita percaya orang lain. Agar dipercaya orang lain. Selanjutnya, mengapa banyak orang yang tidak memiliki sifat jujur? Karena iman mereka lemah. Oke, betul. Karena iman mereka lemah. Karena memiliki iman yang lemah itulah, maka akhirnya kita pun bisa mencerminkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya, materi jujur dan menepati janji ini, silakan kalian lihat slide berikut ini. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah diharapkan siswa mampu meningkatkan keyakinan perilaku jujur akan membawa ketenangan hidup. Diharapkan siswa mampu menghayati perilaku jujur dan menepati janji adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian, siswa juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian perilaku jujur dan menepati janji dengan benar. Selanjutnya, siswa juga mampu membedakan ciri perilaku jujur dan menepati janji dengan benar. Dan juga, siswa diharapkan mampu menyebutkan manfaat perilaku jujur dan menepati janji dengan benar. Dan selanjutnya adalah siswa diharapkan mampu menyimpulkan hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Setelah tujuan pembelajaran ini, coba perhatikan gambar apa anak-anak? Gambar orang Nyontek, Bu. Gambar orang yang menyontek. Jadi pengertian jujur itu apa sih? Mengatakan yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan pengertian jujur itu adalah jujur berasal dari bahasa Arab yaitu as-sidiku yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Dalil Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 itu adalah merupakan ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqulu qawlan sadida. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian didukung lagi oleh hadis tentang orang munafik atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3 yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata-kata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Selanjutnya penerapan jujur, Nindya bacakan. Penerapan perilaku jujur: 1. Jujur dalam niat. 2. Jujur dalam perkataan. 3. Jujur dalam perbuatan. Oke. Contoh penerapan sikap jujur di kehidupan sehari-hari antara lain, coba Miftah Aulia.
Contoh penerapan sikap jujur di kehidupan sehari-hari antara lain, 1. Tidak menyontek ketika ujian, 2. Tidak melakukan titip absen pada teman demi bisa membolos, 3. Tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan, 4. Membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin sekolah, 5. Mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Oke. Hikmah perilaku jujur pertama adalah perasaan enak dan hati menjadi tenang. Yang kedua, selamat dari ajab dan bahaya. 3. Mendapat kemudahan di dalam hidupnya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian, apa itu pengertian menepati janji? Pengertian menepati janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya. Dalil Al-Quran mengenai menepati janji itu adalah Quran Surah Ali Imran ayat 77. Kemudian keutamaan menepati janji itu ada 5. Yang 1 tergolong dalam manusia berakal, 2 termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, 3 termasuk golongan orang yang bertakwa, 4 bukan golongan orang munafik, dan yang kelima menepati surganya Firdaus. Kemudian contoh penerapan perilaku menepati janji itu adalah ada yang di sekolah yang berupa belajar dengan tekun, tidak pernah terlambat ke sekolah. Yang selanjutnya di dalam keluarga mengamati atau menghormati ayah dan ibu, kemudian membantu orang tua setelah berjanji. Kemudian yang ketiga adalah di masyarakat, itu adalah menggunakan hak pilih pada saat pemilu, dan yang kedua mengikuti aksi bela negara. Selanjutnya, hikmah berperilaku menepati janji itu adalah 1. Dapat dipercaya orang, 2. Mendapat nilai religius, yang ketiga mendapatkan keberkahan kehidupan, dan yang keempat mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nak? Tidak, Bu. Sekarang karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan urutan absen, yaitu urutan absen pertama sampai kelima itu adalah kelompok 1 dan seterusnya. Kemudian Ibu membagi kelompok, satu kelompoknya adalah terdiri daripada 5 orang untuk membicarakan atau mengkaji yaitu materi jujur dan menepati janji. Paham semua? Paham, Bu. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Diberi waktu untuk kalian membahas bersama teman-teman. A few minutes later. Ya, silakan. Untuk kelompok pertama, mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok 1 akan membahas tentang materi berkata jujur. Orang yang berkata jujur dalam hidupnya akan merasakan ketenangan karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang lain. Jujur merupakan suatu kegiatan yang mudah, apalagi bagi kita yang memiliki iman dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian materi dari saya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Buatlah contoh tentang perilaku jujur. Baik, saya terima pertanyaan dari Jaki. Contoh penerapan sikap jujur di kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, tidak menyontek ketika ujian. Kedua, tidak melakukan titip absen kepada temannya demi bisa membolos. Ketiga, tidak mau bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Terima kasih. Bagus sekali dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan ketua kelompok dari kelompok 2. Dan kelompok kami akan membahas tentang menepati janji. Berjanji itu harus ditepati dan melanggar janji merupakan melawan perintah Allah dalam Al-Quran bahwa Dia telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan janji-janji yang pernah diucapkan, berarti berdoa bukan sekadar berdosa kepada yang kita janjikan, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa janji adalah hutang, oleh karena itu harus dipenuhi. Di samping itu janji juga akan diminta pertanggungjawabannya. Sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, saya ketua kelompok 3 akan memberikan hasil diskusi kami. Perilaku jujur merupakan hal yang mudah, apalagi bagi kita memiliki iman dan ketakwaan yang kuat kepada Allah SWT. Kebohongan hanya akan membawa malapetaka bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kelak, sekali berbohong ketahuan, maka jangan heran jika kepercayaan orang akan luntur kepada kita. Perilaku jujur tidak akan merugikan kita, justru banyak hal yang akan dapat dari kejujuran itu. Berdasarkan menurutku pendapat. Ya, segitu saja. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akunisa, saya dari kelompok 4. Yang pertama, orang yang berkata jujur dalam hidupnya akan merasa tenang karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang lain. Jujur merupakan suatu kegiatan yang mudah, apalagi bagi kita yang memiliki iman dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebohongan akan membawa malapetaka bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Permisi, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya. Berjanji itu harus ditepati dan melanggar janji itu suatu hal yang salah. Jelaskan menurut pendapatmu makna menepati janji. Oke, menepati janji adalah ciri orang yang beriman. Menepati janji Allah dan Rasul-Nya adalah pokok fondasi dari semua janji. Bila seorang berhasil menepati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, janji Allah dan Rasul-Nya, maka ia adalah orang yang tidak lagi memiliki janji dan keimanan. Karena antara janji dan keimanan itu saling berhubungan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dengan berakhirnya kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maka dapatlah Ibu simpulkan bahwasanya materi mengenai jujur dan menepati janji ini awal daripada kita ingin mengetahui titik keimanan di dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki iman yang kuat, maka secara tidak langsung kita pun akan selalu berbuat jujur dan menepati janji. Dan ingat, apabila kita berjanji, maka kita pun wajib untuk membayarnya atau menepatinya, karena janji itu adalah hutang. Oleh karena itu, hikmah daripada berperilaku jujur dan menepati janji itu adalah kita lebih dipercayai olehnya. Yang kedua, Allah ataupun Rasulullah SAW pun akan sayang kepada kita. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan tempat di masyarakat. Sampai di sini anak-anak, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Terima kasih. Sudah. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian paham dan mengerti, maka Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah dengan tekun mengikuti pembelajaran jujur dan menepati janji ini. Ibu mengharapkan agar kalian dapat menerapkan perilaku jujur dan menepati janji ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga Ibu juga mengharapkan kepada kalian, meskipun di dalam keadaan pandemi seperti ini, Ibu menginginkan agar kalian selalu menjaga kesehatan, agar kalian bisa belajar lebih giat lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.